Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali dan saya bersyukur karena saudara tetap setia untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat refleksi gemah. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur karena hari ini sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan boleh sungguh kami pahami. Dan kami punya tekad untuk mau melakukan itu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini diberi judul Bertobat dengan sungguh-sungguh. Terambil dari kitab Keluaran pasal 33. Saudara silakan buka dan baca terlebih dahulu Keluaran 33 ini. Ya saudara, dalam kitab Keluaran di pasal-pasal awal, kita melihat bagaimana Tuhan itu mendengarkan permohonan minta tolong bangsa Israel yang dijajah oleh Mesir. Tuhan menghancurkan bangsa Mesir dan membebaskan bangsa Israel. Hal yang luar biasa dialami oleh bangsa Israel. Tetapi mereka adalah bangsa yang keras kepala dan senang bersungut-sungut. Sampai di pasal 32 kemarin kita melihat bagaimana mereka bersikeras meminta Harun membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Sehingga Tuhan itu murka dan Tuhan memutuskan untuk tidak lagi berjalan bersama bangsa Israel. Mari bersama kita baca Keluaran 33 ayat 3-6. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan di sini bahwa bukan berarti Tuhan itu tidak bisa mengendalikan amarahnya, atau dia kehilangan kesabaran maka ia harus meninggalkan bangsa Israel. Tetapi karena dia Allah yang suci, maka ia tidak bisa toleran terhadap dosa. Karena itu ketika bangsa Israel berbuat dosa penyembahan berhala, maka Tuhan seharusnya menghakimi dan membinasakan mereka. Dan itu bisa ia lakukan kapan saja. Karena itu Tuhan memutuskan untuk tidak berjalan bersama mereka, melainkan mengutus malaikat untuk berjalan di depan mereka. Ketika bangsa Israel mendengar hal itu, bagaimana respon mereka? Kita lihat mereka itu putus asa, mereka sedih, mereka berkabung dan mengakui kesalahannya. Tetapi kemudian mereka melakukan perintah Tuhan menanggalkan perhiasan-perhiasannya sebagai tanda bahwa mereka bertobat dan berkomitmen untuk kembali melayani satu Allah yang benar. Jadi penyesalan dan kesadaran mereka akan dosa diikuti juga dengan action sebagai wujud komitmen mereka atas pertobatannya. Nah Bapak Ibu, bagi kita manusia yang sudah lahir baru, kita yang percaya bahwa Kristus adalah juru selamat kita secara pribadi, maka kita semua memperoleh status sebagai ciptaan yang baru. Artinya ada Roh Kudus yang terus bekerja dalam diri kita, sehingga menolong kita untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti kita bebas dari dosa. Kita tidak akan melakukan dosa lagi. Tetapi hal itu harus kita usahakan. Kita harus mengusahakan untuk tidak berbuat dosa. Nah saudara, pertobatan lebih dari sekedar mengakui kesalahan. Orang yang mengakui kesalahannya belum tentu punya niat untuk bertobat. Lalu apa artinya bertobat dengan sungguh-sungguh itu? Yang pertama, kita betul-betul sadar dan menyesal. Ketika kita hidup setiap hari,
ketika kita melakukan sesuatu, adakah kesadaran dalam diri kita kalau kita sudah melakukan dosa? Jangan-jangan seringkali kita bahkan sudah tidak sadar lagi kalau kita melakukan dosa. Karena kita terlalu abai, kita memisahkan hidup rohani dan hidup kita sehari-hari. Saudara, saya kadang-kadang tanpa sadar sering berbicara tentang orang ketika orangnya nggak ada. Biasa ya ibu-ibu kalau ngobrol gitu ya. Tetapi semakin sering saya belajar firman Tuhan, saya merasa ada suara yang mengingatkan saya kalau apa yang saya lakukan itu nggak benar. Semakin dalam kita berelasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap dosa. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah ada hal-hal yang dianggap mainstream oleh dunia yang semua orang lakukan padahal itu salah, yang masih ikut-ikutan kita lakukan? Apakah ada kesadaran dalam diri kita ketika kita sedang berbuat dosa? Lalu bagaimana respon kita ketika kita tahu kita sudah berdosa? Melanjutkannya, yang kedua, kita perlu mohon ampun. Ketika kita punya kesadaran bahwa kita telah berdosa, adakah kita datang secara pribadi kepada Tuhan dan mengakui dosa kita, memohon pengampunan dari Tuhan? Yang ketiga, kita perlu berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa yang sama, untuk tidak berbuat dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tank dari Perang Dunia Kedua yang didisplay di sebuah taman, dan jelas di situ banyak papan tanda jangan memanjat, jangan naik, bahaya. Tetapi banyak anak-anak yang masih bandel, mereka tetap naik ke tank itu. Ketika ada orang yang lewat, mereka buru-buru turun. Saudara, terkadang cobaan untuk bersenang-senang itu seringkali lebih besar daripada keinginan kita untuk menaati aturan, bukan? Tetapi semakin dewasa seseorang, semakin mudah harusnya bagi kita untuk mengendalikan diri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri? Adalah kita perlu menjadi dewasa secara rohani. Kita perlu setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu akan membuat kita lebih peka terhadap dosa. Yang kedua, kita perlu berjuang dan mendisiplinkan diri kita untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lawan keinginan untuk mau berbuat dosa. Terkadang kita perlu memaksa diri kita untuk intoleran terhadap dosa. Terakhir, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Melainkan terus bersandar dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang bersama agar kita semua boleh terus dimampukan. Ketika kita berbuat dosa, kita boleh sungguh-sungguh bertobat, lepas dari dosa, dan hidup kita boleh ada terus di dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami memang masih mudah tergoda oleh dosa. Tapi ajar kami, berikan kami kerinduan untuk boleh terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang tidak benar, apa yang berdosa. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami boleh bertahan. Kami boleh semakin peka terhadap dosa. Dan kami punya tekad untuk tidak melakukannya dengan pertolongan dari Roh Kudus. Berkati kehidupan setiap kami ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh terus memuliakan Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.